Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini adalah video yang kita buat yang kedua terkait dengan janji yang saya sampaikan sebelumnya. Kita akan membuat video-video tentang metodologi bagaimana kita mengukur sebuah kebenaran. Apa standarisasi yang kita harus lakukan sehingga apa yang kita lakukan betul-betul berdasarkan ilmu. Pada video sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang ilmu, maka kita tidak hanya bisa berbicara tentang dalil. Karena kalau kita bicara tentang dalil, dalil itu hanya sesuatu yang akan membimbing kita untuk sampai kepada ilmu. Artinya apa? Dalil itu bukan sama dengan ilmu. Akan tetapi dalil itu hanya sesuatu yang akan menuntun kita agar kita sampai kepada ilmu. Maka ketika kita bicara tentang ilmu, kita harus pahami apa metodologi, apa standarisasi yang kita gunakan, sehingga betul-betul yang kita lakukan itu adalah ilmiah. Dan para ulama membuat sebuah standarisasi, membuat sebuah kaedah-kaedah yang kaedah ini digunakan untuk mengukur apakah yang kita lakukan, apakah yang kita fahami itu betul-betul berdasarkan ilmu atau tidak. Dan ilmu itu disebut dengan usul fiqh. Yang disebut dengan ilmu usul fiqh. Jadi kalau kita bicara ilmu usul fikih, bukan hanya kita memahami dalil-dalil yang berbicara tentang fikih, bukan. Akan tetapi kalau kita bicara ilmu usul fikih, kita mempelajari metodologi. Kita mempelajari standarisasi yang dibangun oleh para ulama sehingga kita menghasilkan sebuah keilmuan yang keilmuan ini terukur. Keilmuan ini bisa dibuktikan dan keilmuan ini bisa diuji. Baik dari sisi dalil, baik dari sisi langkah-langkah yang harus dilakukan, baik dari sisi kita mengamalkannya. Jadi semuanya bisa diukur. Dan ilmu itu disebut dengan usul fiqh. Makanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli atau Imam Juwaini ketika beliau membuat sebuah buku Al-Waraqat yang disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Syarhul Waraqat. Apa kata beliau? Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan usul fiqh. Maka kata beliau yang dimaksud dengan usul fiqh itu adalah turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatu istidlali biha. Bahwa yang dimaksud dengan usul fikih adalah turuquhu ala sabilil ijmal. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk sampai kepada sebuah pengetahuan, pemahaman terkait tentang hukum-hukum fikih. Baik nanti itu hukumnya adalah wajib, baik itu hukumnya adalah haram, baik itu hukumnya sunnah, makruh ataupun mubah, kita harus tahu langkah-langkahnya. Bukan hanya itu, ketika kita mengetahui langkahnya, kita harus tahu bagaimana cara memilih langkah-langkah ini. Kemudian yang kedua adalah wa kaifiyatu istidlali biha, dan bagaimana cara kita mencari dalil dan bagaimana cara kita memilih dalil. Jadi dua keilmuan itu penting. Kemudian ditambah dengan satu keilmuan tadi, wa may yastadillu biha. Siapa yang berhak untuk melakukan pemilihan dalil? Siapa yang berhak memilih dalil? Tentu adalah seorang mujtahid. Maka keilmuan inilah yang harus kita fahami. Bagaimana menentukan langkah-langkah ilmiah sehingga langkah kita itu benar dan bagaimana kita memilih langkah. Kemudian yang kedua, bagaimana mencari dalil dan bagaimana memilih dalil. Saya ambil contoh terkait tentang langkah. Di dalam Islam yang perlu kita pahami bahwa ketika kita berbicara tentang hukum, apalagi ketika kita memvonis seseorang, maka yang perlu kita pahami adalah Islam tidak hanya berbicara tentang kesimpulan hukum saja. Kita tidak hanya berbicara bahwa kesimpulan hukum harus benar. Akan tetapi justru langkah jalan yang harus kita tempuh itu justru harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jalannya harus benar. Karena ketika jalannya salah, hasilnya benar, maka tetap keputusannya salah. Akan tetapi kebalikannya, ketika langkah pilihan jalan yang kita tempuh itu benar, meskipun hasilnya salah, maka
kesimpulan hukum yang kita ambil tetap benar. Ini nanti kita akan bisa ambil satu pelajaran dari kisah Imam Ali radhiyallahu an dengan seorang Yahudi yang dituduh oleh beliau telah mencuri baju besi milik beliau. Suatu ketika Imam Ali berjalan keliling wilayah Islam yang dikuasai oleh beliau. Kemudian mendapati ada baju besi beliau yang biasa beliau pakai berperang ada di rumah Yahudi. Maka kemudian Imam Ali mengatakan kepada Yahudi, "Wahai Yahudi, ketahuilah bahwa baju besi ini milik saya." Kemudian sang Yahudi mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, baju besi ini di mana?" "Baju besi ini di rumah saya." Maka karena baju besi ini di rumah saya, tentu ini adalah baju besi milik saya. Kalau begitu, ayo kita datang ke hakim untuk memutuskan persoalan kita. Akhirnya datanglah Yahudi tadi dengan Imam Ali ke qadhi di zaman itu. Kemudian sang qadhi berkata, "Wahai Imam Ali, punyakah engkau bukti seorang saksi yang membuktikan bahwa baju besi ini milik engkau?" Yang perlu kita pahami, tentu sang qadhi faham dan yakin bahwa Imam Ali nggak akan berdusta. Nggak mungkin Imam Ali berdusta terkait baju besi. Akan tetapi konsep yang Islam bangun adalah ketika kita menuduh seseorang melakukan pelanggaran, kita harus bisa membuktikannya. Dan ini yang dilakukan oleh qadhi pada waktu itu. Kemudian Imam Ali mengatakan, ada saksi yang saya punya adalah anak saya, Hasan Hussein. Kemudian sang qadhi mengatakan, "Wahai Imam Ali, ketahuilah bahwa seorang anak tidak bisa menjadi saksi bagi orang tuanya." Akhirnya apa? Saksi ditolak dan diputuskanlah baju besi milik sang Yahudi. Kemudian Imam Ali mengatakan, "Wahai qadhi, apakah kamu tidak percaya terhadap saksi yang mana saksi ini dikatakan oleh Nabi SAW akan menjadi pemimpin pemuda di surga nanti?" Kemudian apa kata sang qadhi? "Wahai Imam Ali, engkau lebih tahu bahwa beginilah yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Beginilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Imam Ali akhirnya membenarkan apa yang dilakukan oleh sang qadhi. Dan keputusannya akhirnya apa? Baju besi milik sang Yahudi. Kemudian ketika melihat keputusan yang demikian, akhirnya sang Yahudi mengatakan, "Apakah sidang sudah selesai?" "Ya, sudah selesai." "Apakah baju besi ini menjadi milikku?" "Iya, baju besi ini menjadi milikmu." Kemudian apa kata saya Yahudi? "Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa baju besi ini adalah milikmu, aku telah mencurinya. Dan saksikanlah hari ini aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Ali? "Karena kamu hari ini sudah masuk Islam, maka aku hadiahkan baju besi ini milikmu." Kalau kita memperhatikan dari hasil persidangan yang dikisahkan dalam kisah ini, bahwa keputusan sang qadhi akhirnya memutuskan bahwa baju besi itu milik Yahudi. Padahal aslinya baju besi itu adalah milik Imam Ali radhiyallahu anhu. Keputusannya salah. Akan tetapi cara untuk memutuskan suatu persoalan itu benar. Maka meskipun keputusannya salah, ketika caranya benar, maka itu dianggap benar. Akan tetapi beda ketika keputusan kita benar, akan tetapi cara yang kita lakukan salah, maka itu salah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab memantau kondisi Ahlul Madinah, kemudian mendapati beberapa orang yang sedang pesta miras, minuman keras. Akhirnya, apa kata Amirul Mukminin? "Kalian sudah melakukan pelanggaran syariat, maka hukum harus ditegakkan kepada kalian. Kalian harus dicambuk." Kemudian apa kata orang-orang yang sedang pesta miras tadi? "Wahai Amirul Mukminin, kami memang melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahan kami satu. Sedangkan engkau melakukan 3 kesalahan. Apa kesalahan yang engkau lakukan? Engkau telah masuk rumah kami tanpa izin dan tanpa salam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita ketika kita mau masuk rumah saudara kita untuk minta izin dan memberikan salam. Dan itu tidak engkau lakukan.
Kemudian kesalahan yang kedua, bukankah Allah memerintahkan kita untuk masuk lewat depan dan melarang kita masuk rumah lewat belakang, dan engkau masuk rumah lewat pintu belakang. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tajassus, untuk memata-matai, dan hari ini engkau memata-matai kami. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah kesalahan kami. Satu, engkau melakukan 3 kesalahan. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya Amirul Mukminin tidak melakukan hukum yang semestinya dilakukan kepada mereka. Apakah Amirul Mukminin tidak menerapkan hukum Allah? Tidak. Tapi yang dilakukan oleh Amirul Mukminin adalah kenapa memaafkan mereka? Karena cara untuk sampai kepada kesimpulan hukum itu tidak benar. Sehingga hukum tidak layak untuk dilaksanakan. Maka begitulah pentingnya metodologi. Maka ketika kita berbicara tentang kesimpulan ilmiah, maka yang harus kita pahami pertama adalah bagaimana metodologi, bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh, bagaimana cara kita memilih langkah yang pas sehingga kesimpulan kita itu benar. Nah, ini yang paling penting, dan ini akan kita jumpai dalam keilmuan usul fiqh. Kemudian yang kedua, wa kaifiyatu istidlali biha, dan bagaimana kita mencari dalil dan memilih dalil. Ini juga persoalan yang penting. Kalau saya tanya ke antum semuanya, pilih mana? Al-Quran dan Sunnah. Tentu kita akan mengatakan, oh, kita pilih Al-Quran. Karena Al-Quran lebih tinggi dibandingkan As-Sunnah. Kalau ada pendapat, kemudian ada hadis, ada Al-Quran, kita pilih mana? Tentu kita akan memilih Al-Quran, kita akan memilih hadis dibandingkan pendapat kita. Maka kalau kita bicara metodologi tidak seperti itu. Bukan berarti ketika kita memilih hadis, kemudian kita mengabaikan Al-Quran, berarti kita sudah menggunakan cara yang salah. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti ketika kita mengambil pendapat kemudian tidak menggunakan Al-Quran dan hadis berarti kita sudah melakukan kesalahan. Lagi-lagi tergantung situasi dan kondisi. Bagaimana persoalan yang kita hadapi, langkah menyelesaikannya itu berbeda. Kalau kondisinya adalah hadis itu menghapus Al-Quran, menasakh Al-Quran, konsep nasakh mansuh, maka hadis tidak bisa kita pakai untuk mengalahkan Al-Quran. Ketika kondisi permasalahan itu bertentangan, maka yang kita gunakan adalah Al-Quran. Kita tidak bisa menggunakan hadis. Akan tetapi ketika konsepnya adalah menjelaskan, konsepnya adalah mengkhususkan, maka hadis diperbolehkan untuk kita gunakan dibandingkan Al-Quran. Bahkan pendapat para ulama, bahkan ijtihad kita itu bisa kita benarkan, bisa kita gunakan daripada kita menggunakan hadis ataupun Al-Quran. Kalau itu adalah takhsis. Jadi bedakan antara nasakh mansuh dan takhsis. Jadi kalau nasakh mansuh harus level. Al-Quran dan hadis mana yang kita pakai? Al-Quran. Akan tetapi kalau takhsis mana yang kita pakai? Maka al-khas itu lebih kita dahulukan daripada al-am. Makanya semuanya tergantung bagaimana persoalan yang kita hadapi. Saya ambil contoh begini yang sederhana. Ketika kita bicara tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ketika kita berbicara, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ketika kita bicara tentang rukun iman, tentu kita akan mengatakan rukun iman ada 6. Pertanyaannya adalah dalil yang kita pakai apa? Al-Quran ataupun hadis? Maka dalil yang kita pakai itu justru hadis, bukan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan rukun iman itu ada 6. Justru di dalam Al-Quran rukun iman itu dijelaskan ada 2, ada 3, ada 4, paling banyak 5. Akan tetapi yang kita gunakan justru hadis. Pertanyaannya bagus mana menggunakan hadis atau Al-Quran? Masalah ini bukan bicara tentang nasakh mansuh. Nah, tapi ini berbicara tentang al-jam'u. Jadi posisinya berbeda. Nah, itu yang harus kita pahami. Atau ketika kita bicara tentang ilmu waris, bolehkah seorang mayit yang meninggal dunia kemudian berwasiat memberikan
sebagian hartanya untuk diwasiatkan kepada kedua orang tuanya. Maka kalau kita berargumentasi bahwa alasan tidak bolehnya itu menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la wasiyata liwarithin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Maka argumentasi ini tentu menjadi lemah. Kenapa? Karena kalau kita gunakan hadis ini maka akan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau konsep yang kita pakai adalah nasikh mansuh, maka nggak benar. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan kebalikannya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain. Dan seterusnya. Apa kata Allah? Diwajibkan kepada kalian apabila kalian akan meninggal dunia, kemudian memiliki harta yang ditinggalkan kepada ahli waris untuk apa? Memberikan wasiat kepada siapa? Kepada orang tua. Kita tahu bahwa orang tua itu adalah termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Maka kita tidak bisa mengabaikan ayat ini, kemudian kita menggunakan apa? Menggunakan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena statusnya sama-sama, karena statusnya beda level. Nah, gitu ya. Jadi karena statusnya beda level. Jadi kalau beda level, tidak bisa kita gunakan metode nasikh mansuh. Tapi yang kita bisa gunakan adalah metode am khos. Itu bisa kita pakai. Kita bisa gunakan metode al-mujmal al-mubayyan. Posisi hadisnya mubayyan daripada Al-Quran. Karena kalau kita menggunakan metode nasikh mansuh, maka akhirnya status hadisnya itu menjadi lemah. Karena kalau kita bicara hadis yang syadz, itu adalah hadis yang thiqah, akan tetapi menyelisihi riwayat yang lebih thiqah dari hadis itu. Akhirnya mengakibatkan hadis itu menjadi lemah. Kapan bisa berargumentasi bahwa ayat terkait dengan perintah memberikan warisan kepada orang tua tidak boleh? Justru yang kita gunakan adalah surat An-Nisa-nya, terkait dengan bagian-bagian setiap ahli waris. Itu baru bisa. Jadi kita tidak bisa menggunakan hadis la wasiyata liwarithin. Kenapa? Karena itu menyelisihi daripada Al-Quran. Tapi justru yang kita gunakan adalah surat An-Nisa-nya, kemudian hadis tadi hanya sebagai penguat dari surat An-Nisa-nya. Nah, itu yang harus kita pahami. Begitulah cara memilih dalil. Kenapa harus seperti itu? Kenapa di dalam memilih dalil harus ada metodologi? Harus ada langkah-langkah yang itu dijadikan rumusan oleh para ulama. Yang perlu kita pahami bahwa berbicara tentang memilih dalil, hukum aslinya adalah semua dalil itu wajib kita amalkan. Jadi kita tidak ada cerita milih-milih dalil, itu hukum aslinya. Kenapa orang Yahudi dicela oleh Allah di dalam Al-Quran? Di dalam surat Al-Baqarah coba teman-teman baca. Kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dianggap memperjualbelikan ayat-ayat Allah? Karena mereka memilih-milih dalil. Ayat yang dianggap menguntungkan mereka, mereka pakai. Ayat-ayat yang dianggap merugikan mereka, mereka ganti. Maka bagaimana supaya ketika kita memilih dalil tidak termasuk bagian menjual-belikan agama? Ketika kita memilih dalil dibenarkan secara syariat, maka kita harus mengetahui bagaimana metodologi yang digunakan para ulama untuk memilih dalil. Dan ini adalah masalah yang penting. Karena hari ini banyak dari kita tidak memahami konsep itu. Semuanya dianggap bahwa dalil saya lebih rojih, dalil kamu marjuh, dalil saya lebih kuat, dalil kamu lemah. Padahal itu tidak semuanya bisa kita gunakan seperti itu. Kita harus tahu langkah apa yang kita gunakan, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kalau kita mengetahui konsep-konsep dasar ini, maka insya Allah kita tidak akan mudah menyalahkan orang. Kemudian langkah-langkah kita betul-betul terukur. Maka kesimpulan yang kita simpulkan insya Allah betul-betul ilmiah. Dan kita bisa menguji pendapat orang. Dan orang bisa menguji pendapat kita. Nah, ini
pentingnya ilmu ini. Dan ilmu ini disebut dengan usul fiqh. Dan keilmuan ini yang paling sulit itu bukan kita mempelajari kaedah-kaedah. Akan tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita menerapkan kaedah-kaedah ini untuk sampai kepada sebuah kesimpulan. Insya Allah ke depan kita akan membahas dari awal bagaimana kita memahami terkait dengan keilmuan ini, dan mudah-mudahan juga bisa sampai kita tuntaskan, kemudian sampai kepada praktek bagaimana menerapkan konsep ilmu usul fikih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.